Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita akan melanjutkan topik mata kuliah parenting, yakni topik kelima, materi kelima, pertemuan ke-6 dengan judul kelekatan emosi antara orang tua dan anak, ya. Baik, sesungguhnya ada pola hubungan antara orang tua dengan anak, ya, dimana pola itu terjadi ketika masa bayi dan anak-anak. Nah, pola relasi ini atau pola hubungan ini sangat menentukan pola kepribadian dan relasi antar pribadi pada masa anak itu sudah beranjak dewasa. Nah, pola hubungan itu merupakan sumber emosional, ya, sumber emosional dan kognitif yang bisa memberikan kesempatan kepada anak, ya, untuk mengeksplorasi lingkungan maupun kehidupan sosialnya. Jadi pola ini nanti atau dapat menjadikan anak bersosialisasi dengan lingkungannya dengan baik. Nah, kapan pola hubungan ini mulai terjalin erat? Pola relasi ini berawal atau dimulai anak sejak lahir ke dunia. Bahkan sebetulnya tidak hanya ketika anak sudah lahir, ya, sebetulnya sudah mulai sejak dalam kandungan atau sejak janin yang berada dalam kandungan. Sebagaimana kita ketahui dari beberapa pendapat para ahli bahwa masa kritis seorang bayi itu sebetulnya adalah 12 jam pertama setelah bayi tersebut dilahirkan. Dan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa terjadi kontak yang amat erat yang dilakukan ibu pada 1 jam pertama ketika anak dilahirkan. Artinya ada waktu 30 menit, 1 jam itu akan memberikan pengalaman mendasar pada bayi atau pada anak, ya. Beberapa pendapat lain juga menyampaikan bahwa ibu, ya, yang segera mendekatkan atau didekatkan pada bayi yang baru lahir itu akan menunjukkan perhatian 50% lebih besar dibanding ibu-ibu yang melahirkan yang tidak melakukan, ya. Jadi sungguhnya hubungan kelekatan itu berkembang melalui pengalaman bayi, ya, dengan ibunya atau dengan pengasuhnya, ya, di tahun-tahun awal kehidupan anak. Baik, kita masuk kepada hakikat dari kelekatan itu sendiri, ya. Kita mengenal ada beberapa teori tentang kelekatan emosi atau kelekatan. Salah satunya adalah teori yang dikemukakan oleh John Bowlby, ya, atau John Bowlby, bahwa kelekatan atau attachment itu sebetulnya merupakan istilah yang pertama kali dikemukakan oleh seorang psikolog, ya, dari Inggris, yaitu John Bowlby, bahwa John Bowlby menyatakan kelekatan itu merupakan tingkah laku yang khusus yang ada pada manusia, yaitu di mana terjadi kecenderungan, ya, terjadi keinginan, ya, di dalam diri seseorang untuk mencari kedekatan, ya, keintiman atau kedekatan dengan orang lain,
kemudian juga mencari kepuasan dalam hubungan dengan orang tersebut. Ya, ini pengertian dasar. Artinya pengertian kelekatan itu secara sederhana dimaknai sebagai upaya seseorang untuk mencari kedekatan secara emosional, ya, mencari kepuasan dengan dalam rangka atau dalam kaitannya dengan hubungannya dengan seseorang. Ya. Dengan demikian, sesungguhnya kelekatan adalah mencari dan mempertahankan kontak dengan orang-orang tertentu saja. Ya, tidak dengan banyak orang, artinya dengan orang-orang tertentu yang dia anggap memiliki rasa nyaman dan dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan dirinya. Ya, artinya orang pertama yang dipilih itu atau orang pertama yang dipilih oleh anak, ya, dalam hal kelekatannya adalah siapa? Ya tentu ibunya atau pengasuhnya. Ya, ya, yang berikutnya tentu ya orang terdekat lainnya selain ibunya, ya mungkin ayahnya atau saudara-saudara terdekat. Ya. Dengan demikian, kelekatan adalah ikatan emosional yang erat antara dua orang atau di antara dua orang. Jadi ya kalau misalnya anak, ya antara anak dengan pengasuhnya atau antara anak dengan ibunya, ya itu pasti terjadi kelekatan. Ya. Nah, kelekatan ini juga akan bertahan cukup lama dalam rentang kehidupan manusia. Itu tentu yang diawali dengan kelekatan anak pada ibunya atau pada figur lain, ya. Kalau misalnya ibu tidak ada atau sebagai pengganti ibu. Dengan demikian maka kelekatan adalah ikatan emosional, ya, yang dibentuk oleh seorang individu yang bersifat spesifik, ya, yang bersifat spesifik, mengingat bahwa dalam suatu kedekatan itu akan bersifat kekal sepanjang waktu. Ya, kita bisa analogikan misalnya saat ini, ya, terutama kalau anak perempuan misalnya yang sudah dewasa, itu dia bisa merasakan sesungguhnya dia lebih dekat kepada siapa, ya, lebih dekat kepada ayahnya atau lebih dekat kepada ibunya. Kelekatan emosi anak ketika sudah beranjak dewasa itu sesungguhnya dipengaruhi oleh hubungan erat yang terjadi ketika anak itu masih kecil, ya, masih kecil. Dengan demikian, kelekatan ya suatu hubungan yang didukung oleh tingkah laku yang lekat atau attachment behavior, ya, yang dirancang untuk memelihara hubungan itu. Artinya memang terjadi perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang, di mana perilaku itu menunjukkan kelekatan, ya, yang memang sudah dibangun, ya, yang sudah dirancang, ya, sudah dibangun sejak kecil, ya, untuk memelihara hubungan itu. Artinya terus menerus terjadi kelekatan. Nah, ciri-ciri seorang anak yang dapat dikatakan lekat pada seseorang jika mempunyai kelekatan fisik dengan seorang itu. Artinya secara fisik dulu, ya, secara fisik dia nyaman, dia lekat dengan orang itu, ya. Kemudian secara psikologis akan menjadi cemas ketika berpisah dengan orang yang atau figur yang dianggap lekat itu, ya. Jadi dia akan merasa tidak nyaman, dia akan merasa gelisah, dia akan merasa cemas ketika jauh dari atau berpisah dari orang yang atau figur lekat itu, ya. Ya, bisa kita bayangkan misalnya, kita contohkan ketika anak sudah tamat SD, dia akan melanjutkan sekolah, di mana sekolah itu dia harus dipisah, misalnya masuk pesantren. Itu akan terasa sekali di antara kedua orang tuanya atau di antara keluarganya, siapa yang paling cemas, ya, ketika berpisah. Itu menunjukkan terjadi kelekatan emosi yang luar biasa, ya. Bisa saja ayahnya mungkin karena lebih dekat,
saja ibunya. Kemudian juga menjadi gembira dan plong, lega, nyaman ketika figur lekatnya itu kembali. Jadi setelah berpisah itu merasa nyaman, bahagia. Ya bisa saja figur kelekatan itu ya semua kedua orang tuanya, bisa ayah dan ibunya, bisa juga mungkin kakaknya, ya. Dan tentu orientasinya tetap pada figur yang lekat itu, walaupun tidak melakukan interaksi, walaupun tidak terjadi komunikasi, walaupun tidak terjadi kontak dengan figur itu, ya. Nah, dalam hal ini tentu anak akan memperhatikan gerakan, ya, akan mendengarkan suara, ya, dan tentu akan sebisa mungkin, ya, akan sebisa mungkin berusaha mencari perhatian dari figur lekatnya itu. Ya, jadi anak akan banyak memperhatikan apa yang menjadi perilaku, akan apa yang menjadi tuntunan, ya, apa yang menjadi, dan mendengarkan apa yang menjadi perintah dari figur lekatnya itu, ya. Kemudian juga pada aspek kelekatan ini kita bisa melihat bahwa kelekatan pada manusia, pada individu itu sangat bervariasi dan dapat tampak pada semua anak. Artinya itu bisa terlihat dari semua individu seseorang sebagai anak, ya. Beberapa hal ya bisa kita kelompokkan, ya, dalam variasi kelekatan. Di antaranya kelompok yang pertama atau bentuk yang pertama, signaling behavior. Bentuk ini adalah efek dari tingkah laku, ya, yang ini sesungguhnya adalah mendekatnya ibu pada anak. Jadi tingkah laku itu sebetulnya bagi seorang anak memang betul diharapkan untuk mendapatkan dan meningkatkan kedekatan dengan ibunya, ya. Kondisi anak dan pengaruhnya itu terhadap tingkah laku ibu itu berbeda-beda, ya. Misalnya anak menangis, ya tentu ibu akan datang, ya. Kemudian juga ketika anak menangis mungkin juga ibu akan menggendong, ya. Itu kan reaksi yang berbeda-beda. Nah, beberapa bentuk tingkah laku yang termasuk kelompok pertama ini adalah, pertama, menangis, ya, timbul dari kondisi yang berbeda-beda yang tadi kita sebutkan. Begitu juga intensitasnya, ya, begitu juga ritmenya, ya. Artinya ini juga perlu kita pahami sebagai bentuk perbedaan bentuk menangis, ya. Ada beberapa tokoh yang membedakan menangis 3 macam tangisan. Pertama, tangis takut, atau menangis takut, kemudian juga menangis lapar, ya, dan menangis sakit, ya. Nah, menangis takut itu sebetulnya timbul secara mendadak, ya, artinya ini diikuti oleh keheningan yang cukup panjang saat bayi menarik nafas. Jadi anak-anak itu ketika nangis takut itu biasanya ada jeda ritme yang mungkin agak ciri khasnya, karakteristiknya kuat sekali. Kemudian tangis sakit juga terjadi mendadak dan banyak terjadi pada anak-anak, ya, tentu dalam kaitannya dengan tangisan ini, misalnya, ya, ada salah satu organ atau bagian tubuhnya yang merasa tidak nyaman, ya. Kemudian tangis lapar, ya, tangis lapar ini terjadi ketika anak merasa perutnya lapar, ya. Dimulai dengan tangisan biasa, misalnya durasinya tidak terlalu panjang, diikuti dengan keheningan sesingkat. Kemudian
diikuti dengan ritme yang panjang gitu ya. Kemudian juga bentuk tingkah laku yang termasuk signaling behavior adalah tersenyum dan meraba ya. Tingkah laku ini tentu efektif ya, berpengaruh pada tingkah laku ibu setelah bayi ya mungkin berusia sekitar 1 bulan atau 4 minggu lah ya, dimana tingkah laku ini muncul ketika bayi mungkin baru bangun ya, atau mungkin bayi sadar serta merasa senang. Artinya bayi tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan lapar, dan tidak dalam kesendirian ya. Jadi respon ibu terhadap anak yang semacam ini tentu akan samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. menunjukkan respon yang sama terhadap semua orang ya. Ya kadang ketika anak menutup mata atau mungkin anak tertidur itu tersenyum ketika ada suara yang menghampirinya
ya. Jadi senyuman itu sesungguhnya dapat mendekatkan kelekatan dengan pengasuh, ya. Artinya setelah tersenyum mereka mulai melanjutkan ya, apa namanya, kalau kita menyebutnya berceloteh ya, atau omongan bayi lah ya. Nah, di mana celoteh bayi dan senyuman adalah pemicu sosial yang berfungsi mempertahankan figur kelekatan itu atau figur ibu ya. Dan dalam kelekatan dengan bayi menunjukkan interaksi yang kuat di antara mereka. Jadi pada masa ini tentu bayi akan lebih banyak merespon terhadap suara yang muncul kepada semua orang, ya, tidak hanya kepada ibunya, tetapi akan karena ibunya yang paling banyak meluangkan waktunya bersama dengan anak, dengan bayi, ya, maka tentu ketika mendengar suara ibu, anak akan mulai memberikan respon, ya, mungkin bisa tersenyum, menggerak-gerakkan anggota tubuhnya, ya. Kemudian fase yang kedua adalah fase usia 3 sampai 6 bulan. Artinya ini fase fokus pada orang-orang yang dikenal, ya. Pada fase ini tentu bayi mulai membatasi respon, ya, kalau kita sebut misalnya dengan contoh tersenyum pada orang yang dikenalnya saja, ya. Arti dikenalnya itu ya bukan berarti sudah berkenalan, tetapi dengan orang yang dianggap lekat, ya, orang yang terdekat, ya. Artinya ketika melihat wajah yang orang tidak dikenal, ya, dia tidak akan memberikan respon yang banyak, ya, artinya diam saja, mungkin tidak bereaksi lah, ya. Tetapi ketika melihat orang yang biasa dia lihat, biasa dia sentuh, biasa dia pegang, atau biasa mungkin bersamanya, itu menunjukkan respon yang berbeda. Nah, ketika melihat celoteh dan tangisan seorang bayi, ya, itu pada fase ini akan bisa didiamkan oleh orang yang dikenalnya saja. Jadi bayi itu akan tampak mengembangkan kelekatan yang paling kuat, ya, kepada orang yang paling sigap dan sinyal mereka, ya, artinya yang terlibat dalam interaksi yang paling menyenangkan di antara mereka, yang paling dekat, yang paling cepat, yang selama ini mungkin dia dapatkan. Ya, kepada siapa? Ya, kepada orang-orang tertentu saja. Ya, mungkin bisa ibunya, bisa saja ayahnya, atau orang-orang yang sering melakukan interaksi dengan bayi. Kemudian yang ketiga atau fase yang ketiga ini usia antara 6, ya, artinya 6 bulan, ya, sampai berusia 3 tahun. Pada fase ini terjadi kelekatan yang intens dan pencarian kedekatan yang aktif. Jadi pada usia ini sudah terjadi intensitas kelekatan itu lebih banyak, ya. Kemudian sudah mencari pola pendekatan yang lebih aktif, ya. Pada usia 6 bulan kelekatan bayi, ya, pada seseorang tertentu akan menjadi semakin sering, ya, semakin intens dan tentu semakin eksklusif, ya. Ya, hal itu tentu terlihat pada saat figur lekatnya atau figur ibunya itu meninggalkan ruangan sang bayi, maka bayi tentu akan menangis misalnya, ya, dan memperlihatkan kecemasan terhadap perpisahan itu. Nah, itu terasa sekali, ya, ketika ibunya kembali lagi di ruangan itu dan berada di pelukan bayi, di pelukan ibunya atau bayinya, maka bayi itu akan membalas ibunya itu dengan senyuman bahagia, ya, merasa nyaman, ya, tidak lagi menangis, tidak lagi rewel, ya. Nah, ini pada usia-usia ini itu terjadi kelekatan yang luar biasa. Pada usia 7 bulan misalnya, bayi akan menunjukkan
rasa cemas, khawatir dan takut kepada orang asing yang mungkin belum pernah dia lihat, yang belum pernah dia temui sebelumnya, ya hal tersebut mungkin ditunjukkan dengan tangisan, ya mungkin tangisan atau rasa takut lain atau respon takut lain selain tangisan, ya ketika bertemu, ya. Jadi pada usia-usia itu, dimana pada usia 8 bulanan itu anak sudah mulai merangkak, ya merayap, itu bayi akan mulai mengikuti orang tua ketika orang tuanya meninggalkannya, ya, ketika berdiri, ya, berjalan keluar, maka bayi akan cenderung mengikuti. Dan kecenderungan itu ya tadi kita sebutkan kepada orang yang dianggap dekat, ya, orang yang kenal, orang yang pengasuh, orang yang sebagai figur kelekatan tadi, ya. Fase yang terakhir adalah fase 4, itu usia 3 tahun sampai akhir masa kanak-kanak. Artinya pada usia pra sekolah ini, fase 4 ini menunjukkan fase tingkah laku persahabatan. Jadi kalau sebelum usia menginjak usia 3 tahun, anak-anak hanya berkonsentrasi pada kebutuhannya sendiri dan mempertahankan kedekatan kepada orang-orang tertentu saja, ya, kepada pengasuhnya, kepada orang tuanya. Mereka belum bisa memahami tujuan dan rencana dari pengasuhannya. Nah, pada menginjak usia 3 tahun itu anak akan mulai bisa memahami apa yang diinginkan oleh pengasuh, oleh ibu, oleh orang tua, ya, dan dapat membayangkan sebetulnya apa yang dia lakukan saat orang tuanya pergi, sehingga mulai bertindak seperti hubungan persahabatan, hubungan pertemanan di dalam hubungan orang tuanya itu. Jadi dia sudah memahami kalau orang tuanya pergi, berarti ada urusan misalnya yang harus dikerjakan, sehingga menuntut anak itu ya harus diam, ya, kecuali diajak, ya. Jadi pada usia ini terjadi tingkah laku persahabatan itu sudah menganggap pengasuh atau orang tuanya atau figur lekat yang dekat dengan anaknya itu dengan pola-pola persahabatan pertemanan. Jadi ketika teman itu datang, kan kalau analogi pertemanan itu ketika datang mengajak bermain, ketika selesai pulang. Nah, itu pola itu sudah dipahami secara baik oleh anak pada usia fase 4 ini. Selanjutnya pola kelekatan. Kalau tadi fase, ya, kalau sekarang polanya. Ada beberapa pola dasar dalam kelekatan, ya. Pertama, bayi yang tetap merasa aman pada tahap ini akan digunakan sebagai dasar eksplorasi seorang ibu, ya. Anak akan berada dekat dengan ibu, ya, untuk beberapa saat kemudian melakukan eksplorasi, ya. Anak akan kembali kepada ibunya ketika ada orang asing, ya, jadi tentu lari, ya, tetapi memberikan senyuman apabila ada ibu di dekat. Jadi anak pada pola dasar bentuk ini itu stimulus responnya sudah sangat terlihat, ya, akan terlihat. Kemudian anak juga akan merasa terganggu ketika ibu pergi, ya, dan menunjukkan kebahagiaan ketika ibunya kembali, ya, seperti yang bentuk yang tadi telah kita sampaikan. Kemudian yang kedua, pola dasar kelekatan yang kedua adalah bahwa bayi-bayi yang tidak merasa aman dan ingin menghindar. Artinya pada usia tertentu anak akan menolak kehadiran ibu, ya, kadang juga akan menempatkan ibunya itu sebagai musuh. Jadi kurang memiliki resiliensi ego, ya, dan kurang mampu mengekspresikan emosi, ya. Selain itu juga anak akan tampak mengacuhkan dan kurang tertarik dengan kehadiran ibu,
Ini pola kelekatan yang berikutnya ya. Tapi pada masa ini ya sungguhnya orang tua akan terus menunjukkan bentuk keperhatian kasih sayangnya, tetapi anak akan merasa tidak nyaman saja dengan kehadiran ibu ya. Itu pola yang kedua. Pola yang ketiga, bayi-bayi atau anak-anak yang tidak merasa aman namun bersikap ambivalen. Artinya apa? Bayi atau anak individu itu lengket dengan sang ibu ya, sampai tidak mau mengeksplorasi ruangan bermain sama sekali. Tetapi mereka akan marah ya ketika ibunya meninggalkan ruangan. Namun juga akan bersifat ambivalen. Ambivalen itu ketika ibunya datang kembali. Jadi merasa setengah-setengah ya. Dan dengan demikian pada tiga pola dasar kelekatan ini akan sangat berpengaruh kepada hubungan relasi orang tua dengan anak ya. Nah, ini yang kita pahami sebagai bentuk kelekatan ya. Kelekatan orang tua dengan anaknya ya. Kemudian juga pola kelekatan atau kelekatan orang tua dan anak ini juga berpengaruh pada tumbuh kembang anak ya. Artinya semakin terjadi kelekatan emosi yang kuat antara anak dengan kedua orang tuanya, maka akan semakin dapat membuat tumbuh kembang anak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tumbuh menjadi pribadi yang dapat mengikuti, kemudian menjadikan figur kelekatan itu sebagai figur yang selalu dia contoh ya. Ini faktor, ini pengaruhnya terhadap tumbuh kembang anak ya. Dengan demikian bahwa kelekatan yang terjadi antara kedua orang tua atau orang tua dengan anaknya akan dapat membawa anak-anak tersebut menjadi lebih mandiri ya. Anak akan terbiasa bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Anak akan cenderung tidak sedikit-sedikit minta tolong, sedikit-sedikit mencari perhatian ya, tidak. Jadi anak akan menjadi sangat lebih mandiri. Kemudian anak lebih percaya diri dalam membangun hubungan interpersonal ya. Anak lebih kuat percaya dirinya terhadap hubungan interpersonal. Kemudian kecerdasan moralnya tentu akan jauh lebih baik ya, ketimbang tidak terjadi kelekatan emosi ya. Dan sebagainya lah. Artinya secara umum kelekatan orang tua dan anak itu memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya, terutama dari aspek perkembangan sosial emosionalnya ya. Tentu dalam hal ini kita semuanya ya, baik orang tua yang saat ini sudah memiliki anak maupun kalian yang atau kita semua yang mungkin saat ini masih sendiri yang nanti akan berkeluarga, tentu kita harus menciptakan suasana yang harmonis, suasana yang hangat antar keluarga, antara orang tua dengan anak. Dan ini bisa dibangun ketika anak masih di dalam kandungan, di janin. Dimulai dibangun pola relasi itu. Jadi kelekatan emosi itu akan menjadikan anak lebih merasa nyaman ya ketika anak sudah mulai beranjak usia sekolah atau anak sudah lewat pada usia anak ya. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi pendalaman topik ke-5 pertemuan ke-6, kelekatan emosi orang tua dan anak. Materi sebelumnya sudah saya sampaikan dalam video ini juga, video di YouTube, topik ke-3 dan topik ke-4, dan ini terakhir topik ke
Untuk topik ke-6 kita sudah masuk ke pertemuan sesi Zoom normal ya. 3 pertemuan sebelumnya kita lakukan sesi pendalamannya di YouTube ini karena kita mengejar 4 pertemuan atau 3 pertemuan sebelumnya yang tidak kita lakukan karena kalian baru selesai KKN di bulan April, jadi kita tertinggal 3-4 kali pertemuan ya. Itu saja. Kalau ada pertanyaan terkait dengan kelekatan emosi bisa disampaikan di WA group dan juga di e-learning. Jadi video ini setelah kalian tonton, kalian analisis, kalian pahami. Kalau ada hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan. Kita tetap menggunakan berbagai macam pendekatan pembelajaran ya, mulai dari WA group, kemudian Zoom, e-learning, dan video YouTube. Jadi semua sumber pembelajaran harus kita gunakan agar bisa maksimal di tengah perkuliahan non tatap muka atau di tengah perkuliahan daring ini. Itu saja. Kita akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.